Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Hari ini tadi Miss beri waktu 15 menit ya. Karena tadi kan baru selesai sosialisasi juga, jadi Miss beri waktu dulu untuk kalian buka lagi catatannya yang minggu kemarin. Karena materi hari ini lanjutan dari yang minggu kemarin, jadi masih tentang persamaan eksponen, tapi bentuk yang kelima ya. Kemarin kan sudah bentuk yang keempat, bentuk yang kelima. Terus di sini yang hadir sudah ada 10 orang ya. Nanti nanti apa namanya? Sambil nunggu kita sambil mulai supaya waktunya lebih efektif dan kita juga sambil latihan, nanti kita latihan soalnya bareng-bareng kita bahas. Ini sudah share screen materinya pertemuan ke-9 ya, jadi hari ini kita memasuki materi di pertemuan ke-9. Ya, jadi matematika peminatan ini satu bab ya, di kelas 10 itu satu bab, tapi panjang karena materinya itu banyak dibagi-bagi. Bahkan logaritma juga masuk ke bab 1, logaritma, persamaan logaritma nanti. Nah, jadi akan dibagi 2 ya, makanya kemarin kalian ulangan dulu baru lanjut ke sini. Ini masuk ya ke bentuk yang kelima. Jadi sudah ada 4 bentuk persamaan eksponen yang sudah kita pelajari dan sudah kita coba ya latihan soalnya. Nah, ini untuk bentuk yang kelima. Hampir mirip dengan yang keempat, tapi perhatikan di sini berbeda ya. Kalau kemarin di bentuk yang keempat, itu yang sama adalah di pangkatnya. Ya. Jadi fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi kalau yang keempat nih, bentuk keempat, pangkatnya sama-sama hx. Tapi kalau bentuk kelima ini, yang bawahnya ya yang sama. Jadi kalau di sini di kiri itu 2x tambah 5, yang kanan juga sama, 2x tambah 5, tapi pangkatnya yang berbeda. Jadi fungsi yang di pangkatnya yang berbeda. Nah, apa saja atau bagaimana menyelesaikannya? Yang pertama adalah jika bentuk persamaannya seperti ini, satu kemungkinannya ya, hx-nya itu sama dengan 1. Ya, yang ini yang pertama. Kenapa hx-nya sama dengan 1? Kemungkinan penyelesaiannya. Karena kalau 1 di sini, ya, misalnya hx-nya kita ganti dengan 1, mau berapapun pangkatnya, mau sama ataupun berbeda pangkatnya, hasilnya akan sama. 1 dipangkatkan berapapun akan sama. Jadi kalau misalnya hx-nya itu 1, maka 1 pangkat fx itu akan sama, pasti akan sama dengan 1 pangkat gx. Walaupun fx sama gx-nya itu berbeda. Contoh sederhananya, 1 pangkat 1 juta misalnya, atau 1 pangkat 1000, itu pasti sama dengan 1 pangkat 2. Ya, 1 dipangkatkan berapapun hasilnya sama. Makanya penyelesaian yang pertama adalah dengan menganggap bahwa hx-nya itu sama. Hx-nya itu sama dengan 1. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyelesaian yang kedua adalah hx-nya sama dengan negatif 1. Jadi kalau tadi itu sama dengan 1, sekarang negatif 1. Tapi ada syaratnya. Ya, kalau untuk hx-nya sama dengan negatif 1, itu ada syaratnya. Harus diingat syaratnya apa? Bahwa pangkatnya, ya, fx atau juga gx-nya itu harus sama-sama genap atau ganjil. Maksudnya apa? Misal kalau di sini
negatif 1 nih, pangkat 3, maka yang sebelah kanannya juga sama, pangkat yang di sebelah kanannya juga harus ganjil. 3 itu kan ganjil ya, maka di sini juga harus bilangan ganjil, misalnya 7. Walaupun tidak sama ya, bukan 3 tapi hasilnya pasti sama. Karena ini ganjil, yang kanan juga pangkatnya ganjil. Kalau di sini genap, misalnya fx-nya atau pangkat yang di sebelah kiri itu genap, maka yang kanan juga sama, harus genap. Ya, jadi yang kedua adalah hx-nya sama dengan min 1, tapi syaratnya adalah pangkat mereka sama-sama genap atau ganjil. Jadi nanti harus dicek. Ya, kita cek syarat dulu nih, kalau memenuhi berarti termasuk penyelesaian. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, maka itu bukan penyelesaiannya. Nah, itu yang yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga atau penyelesaian yang ketiga adalah hx-nya sama dengan 0. Ya. Jadi ini nih yang di bawah itu sama dengan 0. Tapi syaratnya pangkat mereka harus lebih dari 0. Jadi pangkatnya nih, misal di sini 0 pangkat 2 sama dengan 0 pangkat 7. Nah, ini betul ya. Ini betul. Kenapa? Karena hasilnya sama-sama 0. 0 dipangkatkan 2 juga 0, 0 pangkat 7 juga 0. Karena 2 itu lebih dari 0, 7 juga lebih dari 0. Ya, jadi maksud yang ketiga ini adalah syaratnya pangkat mereka tidak boleh bilangan negatif. Jadi harus lebih dari 0. Ya, sama dengan 0 juga nggak boleh, karena 0 pangkat 0 kan enggak. Jadi harus lebih dari 0. Artinya bilangan yang positif. Nah, ini syaratnya ya. Jadi untuk poin 2 dan 3 ada syaratnya. Untuk poin 1 tidak ada syarat. Nggak usah cek syarat untuk poin 1. Yang terakhir, ya, poin yang keempat adalah penyelesaiannya, yaitu pangkat mereka sama atau fx sama dengan gx. Nah, ini juga sama, tidak ada syaratnya. Tinggal nanti kamu tulis aja persamaannya, bahwa pangkat yang di kanan dengan yang di kiri itu sama. Langsung ke contohnya ya. Di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, nah perhatikan ciri khas dari bentuk yang kelima. Kalau kalian masih belum hafal atau belum paham dengan bentuk dari 1 sampai yang kelima, boleh sambil dilihat aja catatannya. Ini persamaannya masuk ke bentuk yang keberapa ya? Kayak gitu boleh. Tapi kalau sudah paham karena saking seringnya latihan soal, jadi bisa langsung. Perhatikan, ini bilangan yang di bawahnya kan sama, pangkatnya berbeda. Berarti ini bentuk yang ini, yang kelima. Artinya yang pertama adalah hx atau yang di bawahnya kita ubah menjadi hx sama dengan 1. Yang kedua itu hx sama dengan negatif 1, tapi ada syaratnya. Yang ketiga hx-nya sama dengan 0, ada syaratnya juga. Yang terakhir pangkatnya kita samakan atau fx sama dengan gx. Ya, jadi kalau kamu sudah paham perpangkatan sebetulnya tidak perlu dihafal ya bentuk ini. Nanti akan tahu dengan sendirinya kalau sudah terlihat bentuknya langsung paham. Jadi ini Miss tulis dulu ya, hx-nya adalah yang di bawah, pangkatnya itu ada fx, ada gx. Oke, yang pertama kita tulis dulu. Yang pertama adalah hx-nya sama dengan 1. Ini tidak ada syarat ya. Hx sama dengan 1. Kita tulis x dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi x-nya sama dengan 1 ditambah 2. X-nya sama dengan 3. Nah, udah ketemu jawabannya. Karena tidak ada syarat, maka tidak perlu cek syarat. Ini sudah pasti penyelesaian. Salah satu penyelesaiannya. X-nya sama dengan 3. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua. Ya, tadi kan baru yang ke-1, kemungkinan ke-1. Yang kedua adalah hx-nya sama dengan negatif 1. Hx sama dengan negatif 1. Nah, hx-nya tadi, x dikurangi 2 sama dengan negatif 1, x-nya sama dengan negatif 1 tambah 2 sama dengan 1.
Nah, untuk yang ini, yang kedua, X-nya sama dengan 1, jangan langsung dimasukkan ke himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena kita harus cek dulu. Jadi langkah berikutnya adalah cek syarat. Tadi kan disebutkan ya di atas bahwa syaratnya adalah fx sama gx-nya harus sama-sama genap atau ganjil. Nah, kita substitusi saja. Tadi kan x-nya 1, kita cek. Sekarang fx. Ya, pangkat yang di sebelah kiri nih, yang ini. X pangkat 2 ditambah 3X sama dengan, nah X pangkat 2 itu kan berarti X-nya 1 ya, karena sudah ketemu. 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1. Nah, sama dengan 1 ditambah 3. Ya, boleh langsung sama dengan 4. Oh, berarti fx-nya atau pangkat yang sebelah kiri adalah bilangan genap. Kalau yang kiri genap, maka kanan harus genap. Kita cek. Ya, kita cek gx sama dengan nih 2x ditambah 6. X-nya berapa? X-nya 1. Tadi kan kita sudah temukan X-nya 1. 2 dikali 1 tambah 6 sama dengan 8. Oh, ternyata sama ya. Yang ini 4, yang satu juga 8. Sama-sama genap. Maka dia termasuk himpunan penyelesaian. Jadi, X sama dengan 1 termasuk himpunan penyelesaian dari persamaan di atas. Nah, itu yang kedua. Sampai sini dua ada pertanyaan. Takutnya masih ada yang belum dipahami. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita baru sampai ke sini ya, sampai poin 2. Atau sampai kemungkinan yang kedua. Kalau persamaan eksponen memang seperti ini, dicek satu-satu kemungkinannya. Kalau persamaan eksponen yang bentuk fungsi seperti ini. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke yang ketiga ya. Lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah Hx-nya sama dengan 0. Oke, kita coba selesaikan. Hx-nya sama dengan 0. Hx-nya itu x min 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2. Oke, X-nya sama dengan 2, belum tentu himpunan penyelesaian. Kita cek syarat dulu. Ya, substitusi lagi untuk cek syarat. Syaratnya adalah harus positif. Fx sama Gx-nya harus positif. Kita masukkan ke Fx dulu ya. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3. Nah, X-nya berapa? X-nya 2. Tadi kan kita sudah temukan X-nya 2. Sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2. Ini langsung saja ya. Miss tidak uraikan lagi. Hasilnya 4 tambah 6, yaitu 10. Nah, udah sesuai nih. 10 kan lebih dari 0 atau bilangan positif. Tapi belum tentu yang Gx-nya. Maka dilanjutkan mengecek syarat yang Gx atau pangkat sebelah kanan. Ya, kita tulis 2x tambah 6 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 6. Nah, 2 kali 2 itu 4 tambah 6. 10. Nah, bahkan sama ya. Jadi ternyata mereka nih fx sama gx-nya bukan hanya sama-sama lebih dari 0, tapi malah sama juga. Jadi memenuhi syarat nih 10 bilangan yang lebih dari 0. Maka x sama dengan 2 termasuk himpunan penyelesaian. Terakhir adalah kemungkinan yang keempat. Nah, yang keempat itu pangkatnya yang sama. Jadi kalau tadi kita otak-atik atau kita selesaikan di bawahnya tuh yang Hx atau bilangan utamanya, sekarang kita di pangkatnya. Nah, kemungkinannya adalah Fx sama dengan Gx atau pangkat sebelah kiri sama dengan yang kanan. Kita tulis X kuadrat ditambah 3X sama dengan 2X ditambah 6. Loh, gimana ini ada pangkat 2 ya, ada pangkat 2 atau kuadrat. Nah, ini kita pindahkan dulu biar lebih sederhana. X kuadrat ditambah 3X dikurangi 2X
dikurangi 6 sama dengan 0. Oke, kalau sudah 3 sama 2-nya bisa dikurangi, mereka kan sejenis. Ya, jadi X kuadrat, 3 kurangi 2 kan 1, ditambah X dikurangi 6, sama dengan 0. Nah, ini kembali lagi ke persamaan kuadrat, berarti mencari X-nya gimana? Kita faktorkan. Ya, jadi ketemu lagi dengan persamaan kuadrat. Makanya nggak akan, kamu bisa persamaan kuadrat, jangan dilupakan, pasti akan dipakai terus sampai kamu kelas 12, bahkan sampai kuliah nanti. Nah, X kuadrat ditambah X kurangi 6, kita cari ya bilangan yang hasilnya kalau dikalikan itu negatif 6, kalau dijumlahkan itu 1. Bilangannya adalah 3 sama negatif 2. Jadi plus 3 min 2. Hasilnya, Miss di sini langsung ya. Jadi X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2. Nah, untuk yang terakhir ini tidak ada syarat, maka ini sudah pasti penyelesaiannya. Bahkan ada yang kembar atau ada yang sama ya. Bukan kembar nih, X-nya 2. Tadi di poin 3 kita ketemu X-nya 2. Di sini juga ketemu lagi 2. Tulisnya nanti 1 kali aja pas nulis himpunan penyelesaiannya. Karena kan sama. Ya, jadi jangan ditulis min 3, 2, 2, nggak usah, 1 kali aja. Oke, kita cek dari yang paling kecil ya. Lihat lagi yang sebelumnya nih. Berapa tadi ketemu X-nya. Diurutkan dari yang terkecil nulisnya. Oke, tadi kita ketemu 3 sama 1. 3 sama 1, kemudian 2 sama min 3. Berarti paling kecil negatif 3, 1, 2, dan 3. Sudah selesai. Himpunan penyelesaiannya ini ya, ada 4, yaitu negatif 3, 1, 2, dan 3. Nah, itu untuk penyelesaian bentuk persamaan eksponen yang kelima. Ya, kemarin kan kita sudah sampai bentuk yang keempat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bentar ya, ada yang mau ditanyakan? Hmm. Ya, ada yang bertanya ya, boleh pakai kolom chat kalau nggak mau nanya langsung, apa buka video misalnya boleh pakai kolom chat. Nah, ada yang nanya, apa tuh, Miss apakah penyelesaiannya apa ya tadi? Miss udah lupa. Bentar dulu ya, bentar. Nah, Miss harus lihat ininya lagi chatnya. Oh, ngerjainnya harus semua cara atau salah satu aja, Miss? Oke, jadi begini ya. Ini untuk bentuk yang kelima, ya bentuknya. Nih kalau kamu ketemu bentuk persamaan seperti ini, lihat ke contoh aja langsung nih. Maka penyelesaiannya harus dari 1 sampai 4 kamu selesaikan. Ya, nggak boleh, ini saya maunya cuma 1 aja atau cuma sampai poin 2. Nggak bisa. Ya, harus 1 sampai 4. Tapi untuk di satu soal tentang persamaan eksponen itu nggak mungkin dari bentuk 1 sampai bentuk 5. Misalnya ada semua enggak. Jadi di satu soal itu kamu lihat dulu dia termasuk bentuk 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, kalau sudah dilihat, oh ini bentuk 1 nih. Nah, bentuk 1 kan kemarin sudah dijelaskan cara penyelesaiannya, maka selesaikanlah dengan bentuk yang 1. Oh, ini soal bentuk
keempat, ya, bentuk yang keempat. Oh, berarti kalau bentuk keempat selesaikan dengan cara yang minggu kemarin, ya. Ada tuh poin-poinnya ada di catatan, kalau kalian nyatet pasti ada di catatan. Kayak gitu. Jadi dalam satu soal itu hanya satu bentuk saja yang meliputi satu bentuk saja. Nanti kamu pilih dan tentukan strategi penyelesaiannya pakai yang mana. Kan dari soal kan kita udah bisa menentukan dia tuh bentuk 1, 2, 3 atau 4 atau 5 kayak gitu. Nah, kalau takutnya nih ada yang lupa ya bentuk 1 itu yang mana sih? Ada yang lupa dan yang paling parahnya nggak nyatet. Nah, itu kalau lupa tapi nyatet sih masih mending bisa lihat catatan. Nah, kalau yang belum nyatet itu bingung biasanya. Coba ya, Miss coba share juga bentar. Miss buka filenya untuk mengingatkan yang 1, 2, 3 itu yang mana? Bentuk 1, 2, 3 sama 4. Itu Miss bagi jadi 2 pertemuan ya. Jadi supaya apa? Supaya kalian nggak ngerasa ih banyak banget sekali pertemuan langsung dijelaskan dari bentuk 1 sampai 4 misalnya. Itu kan bisa mabok pusing gitu karena banyak. Jadi Miss pelan-pelan karena lumayan juga sih kalau materi matematika peminatan itu kan butuh pemahaman yang mendalam ya. Jadi waktunya juga lebih banyak atau lebih panjang, lebih leluasa. Nah, ini nih. Bentar ya. Belum di-share screen, bentar. Ini untuk yang bentuk 1. Bentuk 1 itu bentuk yang paling sederhana. Jadi kalau kalian ketemu bentuk 1 itu biasanya cepat kalau bentuk 1. Karena itu paling sederhana. Mana tadi? Oh, ini masih yang menggambar fungsi. Nah, ini ya. Jadi bentuk 1 itu adalah pokoknya bentuk 1 itu yang sebelah kanannya sama dengan 1. Nah, kalau ketemu bentuk persamaan yang seperti ini, A pangkat fx sama dengan 1, maka fx-nya sudah pasti 0. Ya. Jadi nggak usah bingung lagi, udah pastilah fungsi yang dipangkatnya itu sama dengan 0. Karena berapapun bilangannya dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Nah, itu bentuk 1 ya, bagi yang lupa nih. Terus bentuk kedua, nah kalau bentuk kedua bukan sama dengan 1, tapi A fx sama dengan A pangkat P. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, poinnya ada di sini nih. Sama-sama A, jadi bilangan utamanya harus sama-sama A. Ya, nggak boleh kalau beda itu nggak bisa. Misal kamu ketemu, warnanya. Misalnya kamu ketemu 3 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4X ditambah 3 misalnya ya. Oh, langsung aja ingat bentuk 2. Wah, ini gampang penyelesaiannya, tinggal pangkatnya aja sama berarti. Jadi X sama dengan 4X ditambah 3. Saking cepatnya nih langsung connect ke bentuk 2. Padahal, perhatikan ini ya, dia bilangan utamanya itu beda. Kalau beda nggak bisa, ya tidak bisa diselesaikan dengan bentuk ini. Pasti sama. Nah, tapi di soal ya masalahnya, ini nggak bisa kan ya kalau bentuknya sudah jelas beda seperti ini. Di soal itu tidak langsung kayak gini biasanya. Kalau ini kan masih yang sederhana ya, Miss kasih contoh nih, 2 pangkat sekian sama dengan 2 pangkat sekian. Udah jelas sama-sama 2. Yang ini juga sama. Oh, yang ini enggak nih. Ini 3, yang kanan 9. Beda kan ya? Nah, ini beda. Tapi jangan cepat-cepat ambil kesimpulan bahwa, wah ini Miss Suci salah nih bikin soal. Masa ini beda nggak bisa lah diselesaikan. Padahal lihat dulu. Ini kan 9 itu bisa kita ubah. Ya, 9 itu pasti ada hubungannya dengan 3 atau bisa kita ubah menjadi 3 pangkat sekian. Ya, ternyata 9-nya diubah jadi 3 pangkat 2. Nah, kalau sudah diubah seperti ini, jadinya sama bawahnya atau bilangan utamanya sama. Ya, kayak gitu. Miss kalau nggak bisa misalnya, saya udah cek Miss nggak ada 3 pangkat berapa yang hasilnya 9, misal benar gitu. Oh, berarti itu emang ada kesalahan di soalnya. Kalau betul memang tidak bisa diubah jadi 3 pangkat sekian. Nih contoh lagi, mana ya? Oh, di pertemuan yang berikutnya nih. Nah, itu kan tadi 2 bentuk tadi. Kemudian bentuk yang ketiga,
Oh, ini latihan. Latihan udah Miss bahas juga ya. Nah, ini bentuk yang ketiga tuh kalau A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Maksud A di sini adalah di bawahnya itu bukan fungsi, artinya nggak ada variabel nih. Jadi 2 pangkat sekian sama dengan 2 pangkat sekian. Nah, atasnya ada variabel atau fungsi. Kalau ketemu bentuk seperti ini, maka pangkatnya sama dengan pangkat yang di kiri akan sama dengan pangkat yang di kanan, kayak gitu. Tapi di sini ada syaratnya ya. Nih, syaratnya adalah A-nya tidak boleh 0. Jadi nggak boleh nih kalau kamu ketemu ya, misalnya 0 pangkat 2x sama dengan 0 pangkat 3 tambah x. Nah, ini jangan kamu selesaikan. Ya, karena sudah tidak memenuhi syarat bersamaan kayak gitu. Selama itu kayak waktunya 10 menit lagi ya. Selama itu di bawahnya bukan 0, maka bisa diselesaikan dengan ini. Contohnya yang B ya. Waktu itu Miss bahas yang B contohnya. Soal tentang pangkat ini, tentang persamaan eksponen ini banyak sebetulnya, banyak sekali. Kenapa banyak variasinya ya, terutama variasinya banyak karena dia itu bisa di otak-atik karena bukan rumus yang saklek seperti misalnya statistika ya, kalau di bab matematika yang lain. Nah, kalau itu kan statistika ada rumusnya terus saklek kayak gitu bentuknya. Kalau ini tuh bisa banyak variasinya. Ya, karena kan kita melihatnya dari konsep kalau yang ini. Oke, Miss ada soal nih ya. Coba ya, kita dari yang paling mudah dulu aja. Yang paling mudah, oke, masih ada waktu. Nanti kalau nggak keburu bisa join lagi ke sini. Ya, Miss share screen dari yang kuisis yang paling sederhana dulu. Nah, sudah terlihat share screen-nya? Kok nggak ada? Udah terlihat? Nah, masih loading ternyata. Sudah terlihat share screen kuisisnya? Oke, kalau sudah, kita coba ini dulu ya. Ini dari yang paling sederhana. Bukan bentuk yang kelima atau keempat, dari yang mudah dulu. Nah, ini. Ini bentuknya nih, sambil kamu cek catatan, boleh. Ini bentuk ke-1, apa kedua? Apa ketiga? 4, 5 kan udah gak mungkin. Kalau bentuk 4 sama 5 itu di bawahnya ada variabelnya atau ada X-nya. Nah, kalau ini bentuk yang mana? 1, 2, apa 3? Oke, jawab. Bentuk kedua, Miss. Bentuk kedua katanya. Kayak kata Afifa ini bentuk kedua. Kalau Ketiga bukan, Miss? ada yang jawab bentuk ketiga. Berarti penyelesaiannya gimana? Ya, ini bentuk yang mana sebetulnya? 2 apa 3? Kita cek. Terlihat nggak ininya? Takutnya nggak kelihatan. Ini emang. Oh, Firhan katanya bentuk kedua. Oke, betul ya. Nah, kita selesaikan. Karena ini sudah sama-sama 3, maka mudah nih menyelesaikannya. Kalau bilangan utamanya sudah sama, kita bisa langsung. Ya, kita bisa langsung menyelesaikannya dengan ini misalnya dulu. Oke, balik lagi ke kuisisnya ya. Sekarang terlihat kuisisnya. Nah, kalau sudah tahu nih sama-sama 3, ini bentuk yang kedua, coba selesaikan. Berarti kamu selesaikan dengan cara 7x kurangi 5 sama dengan 2. Itu kan persamaan sederhana sekali. Ya, kalau buat anak IPA apalagi. Nih, kalau sudah sama-sama 3, maka langsung selesaikan pangkatnya. Jadi 7x dikurangi 5 sama dengan 2. Ini selesaikan. Nah, jadi berapa coba hasilnya? Nggak bisa ya. Ya, ada yang sudah? Saya, Miss. Ya, berapa hasilnya, Viva? Saya HP-nya sama dengan 1. HP berapa himpunan penyelesaiannya? Tadi gak kedengar. 1. Oke, yang lain sama apa beda? Kalau ada yang beda langsung jawab. Katanya 1.
Nah, Miss nggak percaya, harus dibuktikan sendiri ya. Kita cek 7X sama dengan 2 tambah 5. Ya, 7X sama dengan 7, maka X-nya sama dengan 1. Nah, jadi mudah ternyata, oh ini tuh penyelesaiannya X-nya sama dengan 1. Terus Miss ada syarat nggak? Nggak ada. Kalau ini kan sudah memenuhi syarat. Ya, jadi tidak ada syarat atau yang harus dicek lagi. Ini karena bawahnya bukan variabel, pangkatnya yang bentuknya variabel. Nah, itu tadi Afifa udah jawab. Masih ada 5 menit lagi. Kalau nggak cukup nanti kita tinggal gabung lagi aja ya. Kalau waktu Zoom-nya keburu 40 menit. Karena kita kan lama. Matematika peminatan itu kan 3 jam ya. 3 jam pelajaran maksudnya. Jadi 30 menit, 30 menit, 30 menit, 1,5 jam. Nah, ini gimana nih? Masih bentuk yang sama. Ya, masih bentuk yang sama, tapi kamu harus mengubah di sini, di 81. Oke, biar boleh jawab yang bisa 81 itu 3 pangkat berapa. Tapi jangan Afifah, jangan yang udah pernah jawab. Tadi Afifah sama siapa ya? Oh, baru Afifah kalau yang jawab. Oke, boleh 3 pangkat berapa? 81? Atau 4, Miss? Miss. Berapa, Pak? Tadi 4. 4 katanya, kata Rafif Rabani, 81 itu 3 pangkat 4. Oke, betul. Jadi 3 pangkat 2X kurangi 6 sama dengan 3 pangkat 4. Nah, terlihat sekarang, oh ini bentuk 2, maka langsung 2X kurangi 6 sama dengan 4. Oke, berapa X-nya? Boleh dijawab selain 2 orang tadi. Berapa X-nya? Ini persamaan linear. Yang sudah ketemu boleh 5 jawab. ya, Miss ya? 5 katanya. Kata Rafif juga ya ini. Rafif Ridwan ya? 2X sama dengan 4 tambah 6. 2X sama dengan 10, maka X-nya sama dengan 2. 2 jadinya 5. Nah, betul ya. Jawabannya Rafif sudah betul. Jadi yang ini HP-nya. Nah, ini masih level mudah. Kalau di games itu ini masih level yang 1. Kalau ada levelnya sampai 5, ini baru 1. Nah, nanti kita coba yang SBMPTN ya. Ini tapi 2 menit lagi waktunya. Miss, ini dulu ya, dikeluarkan dulu. Jadi kalian silahkan keluar Zoom dulu, terus nanti masuk lagi. Ya. Jadi Miss tutup dulu Zoom-nya, nanti kalian masuk lagi. Karena masih ada waktu juga. Kita latihannya bareng aja, dibahas bareng-bareng. Oke, Miss tutup dulu sesi 1, nanti kalian masuk lagi pas udah Miss buka Zoom-nya lagi. Oke, bisa mana tadi? Mudah-mudahan lengkap lagi ya, jangan jadi berkurang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Join lagi ya nanti.